Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Safitri, NIM E10322101012 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reg B atau PPAPK. Di sini saya akan sharing mengenai mata kuliah teori pembangunan. Yang pertama, konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pembangunan sendiri sering dirumuskan sebagai suatu proses perubahan dari suatu situasi yang satu ke situasi yang lain di mana dinilai jauh lebih tinggi. Pembangunan ini sering juga disebut dengan proses perbaikan. Pengertian pembangunan ini juga banyak menimbulkan berbagai macam perspektif dari orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, aliran klasik dan indikator sosial. Masa-masa setelah Perang Dunia Pertama ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah pula menjadi titik perhatian para negarawan dan para ahli ekonomi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara terus-menerus. Indikator tersebut ternyata tidak memuaskan para ahli dan negarawan ketika ternyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidaklah menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar masa rakyat lapisan terbawah. Oleh karenanya, para ilmuwan menambah ukuran lain di samping ukuran ekonomi dan lahirlah yang kemudian dikenal dengan indikator sosial yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial, dan sebagainya. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa indikator sosial ini yang menghendaki perbaikan masa rakyat kecil di dalam kerangka struktur dan lembaga sosial yang ada. Dengan kata lain, mereka menghendaki dipeliharanya keseimbangan dan menolak perubahan struktur. Yang kedua, aliran ekonomi politik neoklasik. Ketimpangan-ketimpangan yang berlingkup global maupun yang bersifat nasional ini mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih adil. Yang kedua, makna pembangunan. Berakhirnya proses undimensionalisasi manusia Indonesia sebagai makhluk dengan bobot orientasi politik dan disubstansikannya pseudo-planning dengan perencanaan yang lebih rasional dan pragmatik yang berawal dari tahun 1965 membawa bangsa Indonesia kepada tentangan alternatif baru. Meskipun demikian, pergeseran nilai ini membawa konsep dan strategi pembangunan yang seringkali didorong oleh realitas empirik pembangunan dan dinamika masyarakat Indonesia itu sendiri menekatkan wujud dinamika pembangunan yang merupakan hasil pilihan antara range of alternatif baru tersebut. Yang pertama, pengutamaan pertumbuhan dan dampaknya. Pemilihan alternatif setelah stabilitas nasional tercapai nampaknya paralel dengan apa yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperbesarkan, dengan kata lain mengutamakan pertumbuhan ekonomi bagi suatu ekonomi nasional yang baru yang akan menyelamatkan diri dari tabir kehancuran. Kiranya alternatif yang dipilih ini merupakan suatu hal yang wajar. Dapat ditinjau dari tolak ukur ekonomi klasik tadi, tindak menjawantahkan sepenuhnya realitas kehidupan masyarakat. Yang kedua, ketimpangan antarspasial dan antar strata. Ketimpangan antarspasial maupun ketimpangan antar strata dalam suatu struktur ekonomi yang demikian nampak makin nyata di dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1977 di depan DPR. Presiden Soeharto mengakui bahwa kenaikan pendapatan golongan kaya di kota lebih cepat dari kenaikan pendapatan golongan miskin. Yang ketiga, pergeseran paradigma pembangunan. Bahwa pemerintah adanya kelemahan dalam strategi pembangunan yang telah berjalan dan adanya distori arah pembangunan nasional kita kiranya tidak perlu disangsikan. Pengamatan yang agak seksama ini terhadap proses pembangunan nasional akan membawa adanya kesimpulan bahwa ada pergeseran paradigma pembangunan yang diatur oleh pemerintah. Paradigma ekonomi klasik yang mengutamakan pertumbuhan PNB mewarnai seluruh kegiatan pembangunan nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai paradigma pembangunan.
Paradigma pembangunan sendiri adalah cara berpikir, pola pikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lain sebagainya. Pada mulanya, upaya pembangunan negara sedang berkembang atau NSP diidentikan dengan upaya meningkatkannya pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula, beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Misalnya, melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampau negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Dengan cepat, dimensi baru mengenai pembangunan mendapat sambutan dari strategi yang berorientasi kesempatan kerja, pemerataan, penegasan kemiskinan, dan kebutuhan pokok. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita atau real. Dalam arti, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, strategi pertumbuhan dengan distribusi. Yang pertama, strategi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini mencakup kebutuhan minimum konsumsi, pangan, sandang, perumahan, dan jasa umum seperti kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas, dan pendidikan. Yang kedua, strategi pembangunan mandiri. Strategi pembangunan mandiri berkaitan dengan strategi pertumbuhan dengan didistribusi, namun strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang berbeda. Yang ketiga, strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable muncul ketika isu mengenai lingkungan muncul pada dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia baru atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia tidak diperhatikan. Yang keempat, strategi berdimensi etnik. Strategi ini dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia. Fenomena ini barangkali sebab utama adanya data mengenai distribusi antar etnis dalam setiap publikasi data Malaysia. Banyak makna pembangunan yang diturunkan oleh para ahli berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan studi yang mereka lakukan. Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang diwarnai dengan evolusi makna pembangunan, dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan yang didistribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan, dengan perhatian terhadap alam, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Akhir-akhir ini mulai antri beberapa paradigma lain seperti wanita dalam pembangunan regional atau spasial, dan pembangunan masyarakat. Banyak yang memandang berbagai paradigma baru ini tentang pembangunan
yang masih berada pada daratan normatif. Artinya, kontribusi mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual, ataupun alternatifnya tidak mau harus mengkombinasikan berbagai paradigma tersebut dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata atau banyak kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.